Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini dengan belas kasih saja. Setelah mendekatkan diri pada Bapa dalam keheningan, Yesus memutuskan bahwa ia harus pergi ke kota-kota lain. Injil Markus melukiskan gerakan Yesus yang mengarah ke daerah kumuh, yakni wilayah-wilayah yang dianggap sebagai tempat pembuangan. Karena itu, tidak mengejutkan di daerah seperti ini seseorang yang sakit kusta mendatangi Yesus, mendekati Yesus, dan ini adalah pelanggaran aturan. Karena pada waktu itu, mereka yang berpenyakit kusta harus memisahkan diri. Bukan hanya itu, Yesus pun berbelas kasihan, lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Yesus tidak membiarkan orang yang susah semakin menderita karena aturan sosial dan keagamaan. Ia membersihkan penyakit orang kusta itu, sekaligus memulihkan martabatnya. Maka ia menyuruhnya memperlihatkan diri kepada imam. Dari kata-kata permohonannya yang ganjil, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus mengerti bahwa orang ini sudah sering diusir dan ditolak. Ada mentalitas di masyarakat yang tidak mendukung martabat manusia. Dalam hidup sehari-hari kita, sikap apapun yang mengecualikan dan membedakan perlakuan biasanya menyembunyikan sesuatu yang tidak benar. Sabda Tuhan hari ini menyingkapkan apa yang tersembunyi di balik perlakuan kita terhadap sesama yang ditimpa kesusahan. Kita diajak untuk menyelidiki hati kita sendiri. Mengapa kita menambahkan kesusahan pada mereka yang hidupnya malang? Perilaku aneh saudara kita mungkin menutupi sebuah penderitaan. Mengecualikan, membedakan perlakuan, atau menghindari mereka tidaklah membantu sama sekali. Di masa kita ini, tanggapan iman yang terbaik adalah belas kasihan, sebab hanya sikap itu yang akan membawa kesembuhan rohani dan pemulihan martabat bagi orang-orang yang kita layani. Saudara yang terkasih, semoga praktik kehidupan iman kita mendatangkan manfaat yang sungguh-sungguh dirasakan oleh orang-orang di lingkungan tempat tinggal kita. Pada saat mengutamakan belas kasihan di atas berbagai pertimbangan lain, kita akan menyembuhkan banyak jiwa yang menderita. Sebab itulah juga yang telah dilakukan Yesus terhadap diri kita sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan
Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji-Mu dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.